alaihi salatu wassalamu adamu iyadatil maridi asyaddu ay aksaru alaman alaihi min marodihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penjenguk orang sakit itu lebih berat, ay aksaru alaman, lebih banyak sakitnya, lebih berat rasa sakitnya, alaihi atas ya orang yang sakit, min marodihi daripada sakitnya orang yang sakit. Jadi kalau ada orang sakit itu nggak ada yang nengokin, itu katanya nggak ada yang nengokin ya lebih rasanya sakit kebanding daripada sakitnya orang tersebut. Nah makanya orang kalau lagi sakit ditengokin girang, seneng dia. Sebab memang kata Nabi, kalau nggak ada yang nengokin dia lagi sakit, itu rasanya lebih pedih, lebih sakit kebanding dari sakitnya itu sendiri. Ya makanya kalau ada orang sakit ditengokin didemen, jadi obat. Ya jadi obat. Nah itulah perintah dari Rasulullah. Makanya kita kalau ada ya keluarga, ada sahabat, ada tetangga yang lagi sakit, apalagi udah 3 hari, nah maka kita dianjurkan untuk nengokin. Karena kalau nggak ada yang nengokin, nanti rasa sakit kagak nengokinnya itu lebih berat rasanya kebanding daripada sakitnya itu sendiri. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadisin sahihin, dan di dalam hadis yang sahih lid-Dailami, bagi periwayat daripada Imam Dailami, an Abi Umamah al-Bahili, yang datangnya dari Abi Umamah al-Bahili. Rasulullah bersabda, idza ada ahadukum maridun, apabila salah seorang kamu menjenguk orang sakit, fala yakulu indahu syai'an, maka hendaklah dia tidak boleh makan yang ada di sisinya sesuatu pun. Ya, jadi kalau dihidangin makanan, kalau bisa jangan dimakan. Yang ada di sisinya tuh, ya kalau bisa jangan ia makan. Termasuk minum. Jadi dikias. Hadisnya fala yakulu. Ya, nah ini nanti termasuknya fala yasrobu. Jangan makan, jangan minum. Fa innahu hazzuhu min iyadatihi, karena itu merupakan bagiannya dari jengukannya. Ya, jadi kalau kita nanti makan, kita minum, akhirnya gugur ganjaran pahala daripada dia menjenguknya. Ai artinya payukrohu, dimakruhkan, lil aidi, bagi orang yang menjenguk, aklu syai'in, makan sesuatu pun, indal maridi, yang ada di sisi orang yang sakit. Ya kadang-kadang orang sakit perlu banget tuh, kalau kita tengokin apa aja dikeluarin tuh makanan. Nah begitu ya. Nah itu sebenarnya kita ya salah satu etika adamnya kalau lagi menjenguk orang sakit, nah itu dimakruhkan tuh makan sesuatu yang ada pada sisi orang yang lagi sakit. Nah sekarang kalau seandainya dimakan bagaimana nih, kata Imam Nawawi menjelaskan nih. Ya Imam Nawawi bilang begini, fa in akala, kalau seandainya ada orang yang jenguk orang sakit makan indahu, di sisinya orang yang sakit, ya fala sawabalahu, maka tidak ada ganjaran pahala baginya, fil iyadati, di dalam menjenguknya. Tuh, jengukannya mestinya dapat pahala, gara-gara dia makan akhirnya kagak dapat pahala. Kata Imam Nawawi mengomentari apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Manawi, berkata Imam al-Manawi, wa yazharu, dan nampak, anna mislal akli, sesungguhnya sama hukumnya makan, surbu nahwis sukari, minum seperti teh manis. Tuh sama dah, makannya jangan, minum apalagi minum teh manis, ngopi, nah jangan juga. Ya, jadi ini kata Imam al-Manawi, ya hadisnya kan kagak boleh makan. Tadi udah disebutkan sama Imam Nawawi itu, artinya kalau dimakan juga nggak dapat pahala.
Nah lalu kata Imam Manawi, ya selain makan juga sama minum, ya termasuk ngopi. Nah itu juga jangan. Bahwa maka minum teh manis dan sejenisnya muhbitun itu dapat menggugurkan lisawabil iyadati untuk pahala jengukannya. Kaza demikianlah itu disebutkan Sirajul Muniri di dalam kitab As-Sirajul Munir. Ya, jadi dalam kitab As-Sirajul Munir itu disebutkan begitu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iyadatu pawaku naqatin. Al-iyadah, masa menjenguk itu kira-kira kurang lebih 2 pemerahan susu onta. Jadi kita kalau jenguk jangan terlalu lama. Jenguk orang sakit, kata Nabi, fawaku nakoh. Fawaku nakoh itu ya seukuran kalau meres onta 2 kali. Dimeres, biasanya tuh habis dulu tuh susu onta. Nah nanti disusuin, ya nanti diisap susunya sama anaknya, ya sama anak onta, banyak lagi, diperes lagi. Nah udah masanya segitu, 2 kali meres susu onta seukuran begitu. Jadi jangan terlalu lama. Kalau jenguk orang sakit jangan terlalu lama, kasihan. Sebab orang yang sakit mungkin mau istirahat. Nah makanya Nabi bilang al-iyadatu pawaku nakoh. Jadi pawaku nakoh itu ya enggak lebih dari 15 menit. Ya, jadi enggak lebih dari 15 menit. Tuh. Kan kalau onta itu ketika memang saat-saat menyusui itu banyak susunya. Nanti kalau udah habis ya itu nanti diisep lagi sama anaknya tuh susu, keluar lagi, deres lagi banyak. Nah begitu. Nah diperes lagi, keluar lagi. Makanya kata orang-orang yang suka ya itu memeras susu onta, itu susu onta kebanding daripada kencing onta lebih susah kencingnya gitu. Makanya susu onta sama kencing onta kalau kita beli lebih mahal kencing onta. Kencingnya mahal ya, kan dijualin tuh kencing onta. Kadang-kadang kita kalau ke Hudaibiyah tuh, lagi ke Hudaibiyah tuh ada yang namanya peternakan onta. Nah di situ kita diperlihatkan ada susu onta, ya ada kencing onta. Nah ternyata itu harga kencing onta lebih mahal kebanding daripada susunya. Nah ketika ditanya, karena kalau susunya lebih gampang, lebih mudah didapati kebanding daripada kencingnya. Kencingnya lama, onta itu kencingnya lama. Berapa hari sekali baru kencing. Begitu, berapa hari lagi baru kencing. Kalau susunya tuh cepet, diperes, habis, nanti ketika diisem sama anaknya lagi, keluar lagi, banyak lagi. Ya peres lagi. Nah itu makanya kata Nabi, ya kadar ukuran kita menjenguk orang sakit pawakunakah, ya bainal hablain, kata gitu, antara 2 kali peresan onta. Nah seperti itu ya, kurang lebih 15 menit lah. Nah seperti itu. Rawahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi an Anas bin Malikin, dari sahabat Anas bin Malik. Artinya zamanu iyadatil maridi, waktu menjenguk orang sakit, kadar lamanya jenguk orang sakit, qadra pawakinakotin, seukuran yaitu memerah susu onta. Ya itu seperti itu. Wahwa, yang dimaksud pawakunako itu apa? Mabainal hablataini, yaitu di antara 2 kali peresan, ya 2 kali meres susu onta. Wal pawaku bidomil fa'i wa fathiha. Lafaz al pawak itu bisa pa-nya didomahkan, bisa pa-nya difathahkan. Jadi kita bisa aja bacanya puak, bisa juga bacanya pawak. Ya jadi fawak, puak boleh. Itu yang dimaksud bidomil fa'i wa fathiha. Fa-nya bisa dibaca doma, fa-nya bisa dibaca fathah. Artinya apa puak atau pawak? Az-zamanu allazi bainal hablataini, waktu yang kira-kira ukurannya antara 2 kali meres susu onta. Jadi habis diperas, habis
ya itu biasanya diistirahatkan dulu, nanti deres lagi, peres lagi. Nah itu ukurannya. Jadi bainal hablatain namanya. Li'annana qata tahlubu, sesungguhnya onta yang sedang menyusui, ya sumat tatruku suwai'atan, kemudian ditinggalkan sebentar aja, yardo'uhal pusailu, kemudian nanti biar anak sapihannya nyusui kepada itu onta, ya linadrin, karena udah mulai dia jarang tuh, udah mulai sedikit air susunya. Nah setelah nanti diisep sama anak yang disapihnya, watahlubu, deres lagi air susunya. Tuh begitu. Jadi deres lagi tuh Bapak Ibu Saudara air susu onta tersebut. Jadi ketika diperas udah habis, istirahat sedikit, apalagi nanti diisep sama anaknya tuh. Ya, jadi nanti tumbuh lagi, keluar lagi dengan derasnya, baru peras lagi. Nah, itu makanya susu onta cukup banyak. Ya, karena lebih gampang. Bahkan yang tadi saya katakan, kencing onta lebih susah kebanding daripada untuk mendapatkan susu onta. Wa fi riwayatin Dailami, di dalam riwayat Imam Dailami, an Jabirin, dari sahabat Jabir, Abdulul iyadati ajron, iyadah ya ganjaran pahala yang paling abdul apa? Suratul qiyami min indil maridi, cepat-cepat berdiri dari sisi orang yang sakit. Jadi udah duduk, udah jangan lama-lama, cepat berdiri, selesai. Itu begitu. Itu namanya Abdul Iyada Ajron, Suratul Qiyam min indil marid. Ya, jadi menjenguk orang sakit yang paling abdul pahalanya mempercepat berdiri dari sisi orang yang sakit. Wa huwa hadisun dhaifun, dan itu bunyinya hadis Abdulul Iyadati Ajron Suratul Qiyami min indil marid, ya hadisun dhaifun, hadisnya hadis dhaif. Ai artinya Abdulu ziyaratil maridi, yang paling abdul berkunjung kepada orang sakit, ayyakuna qu'udal aidi indahu, hendaknya duduk orang yang menjenguk di sisinya, pawaqo nakotin, seukuran 2 kali meres susu onta. Duduk di sampingnya seukuran 15 menit, langsung berdiri, izin pulang. Nah begitu. Jadi kalau kita sampai, ya langsung ya kita duduk di sisinya orang yang sakit. Kira-kira 15 menit itu ukuran 2 kali meres onta paling lama. Nah itu kita langsung cepat berdiri untuk minta izin. Nah seperti itu. Li'annahu, karena sesungguhnya qad yabdu, terkadang nampak, lil maridi, bagi orang sakit, hajat. Ya, mungkin orang sakit banyak kebutuhannya, hajatnya, sehingga takut mengganggu. Ya, sehingga kalau kita jenguk, silahkan jenguk boleh, tapi jangan terlalu lama. Mungkin saja orang yang sakit banyak hajatnya, di antaranya dia banyak perlu istirahat. Wahada, dan ini berlaku fi ghairi mutahidihi, bagi selain orang yang menunggunya. Mutahid itu artinya orang yang selalu dekat sama dia, yang nunggu. Kalau yang nungguin mah ya terus begitu. Ini bagi orang yang kagak nungguin. Ya, kalau penunggunya silakan mau 1 hari 2 hari, selama ya memang orang sakit itu ada di situ, dia perlu ditungguin, ya itu mesti mutaahid namanya. Ya, ini berlaku pada selain penunggunya. Waman yakni subihi, dan orang yang anis. Anis itu artinya orang yang dekat, orang yang sangat dekat, yang sangat dicintai. Ya, mungkin teman dekatnya, orang yang sangat dicintainya. Nah, itu mungkin dia boleh berlama-lama. Ya, mungkin lebih dari 15 menit, udah setengah jam, udah 1 jam masih di situ, karena dia termasuk orang yang anis. Ya, termasuk orang yang dekat. Nah, yang dicintai itu boleh. Penunggu ya enggak berlaku. Ya, orang yang anis, yang dekat, yang cinta sama dia, itu juga enggak berlaku. Kaza Sirajil Muniri, demikian itu dijelaskan di dalam kitab As-Sirajil Munir. Wa qala Tawus, dan berkata Imam Tawus, Abdulul iyadati akhaffuha, jadi menjenguk yang paling bagus, akhaffuha, yaitu paling cepat,
menjenguknya. Ya, jadi lihat selesai, ya udah, ya jangan berlama-lama. Itu namanya akhaffuha, yang paling cepat, ya jengukannya itu yang paling afdal. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa min tamami iyadatil maridi, dan di antara kesempurnaan menjenguk orang sakit, ayyadoa ahadukum yadahu ala wajhihi, hendaklah salah satu di antara kamu meletakkan tangannya di atas mukanya. Tuh, jadi kita diajarin begitu. Jadi kalau kita mau menjenguk, biasanya kita datang, terus tangan kita letakkan di atas wajahnya, di mukanya. Kita lihat, kita pegang tuh gimana, ya apakah masih panas atau enggak panas. Nah begitu. Jadi salah seorang meletakkan tangannya di atas wajahnya, au alayadi, atau di atas tangannya, atau di tangannya, dipegang tangannya, diletakkan tangan dia di atas tangan orang yang sakit, atau tangannya diletakkan di atas muka, ya minimal jidat, jabhahnya, itu bagian muka juga, di bagian muka. Nah begitu. Kalau dilihat, oh ini panas, tapi kita ngomongnya enak, oh panas yang begini nih emang panas biasa, ya lagi cuacanya lagi begini, sehingga banyak orang yang panas seperti ini. Kan enak tuh dia dengernya. Jangan nakutin. Oh, ini dipegang panas begini. Wah, ini gawat, ini panas begini. Kemarin ada yang begini mati nih. Wah, ini nengokin yang begini repot ini. Ya, jadi jangan. Jadi walaupun kondisi yang orang yang sakit ya memang lagi panas banget, tetap kita menghibur. Ya, supaya dia ada semangat terus, ya motivasi buat orang yang sakit. Ya, sebab kan banyak yang bilang orang itu bisa kembali sehat tergantung dari gimana jiwanya. Kalau jiwanya motivasinya bagus, kuat, nanti cepat sembuhnya. Ya, nah seperti itu. Nah makanya kata Nabi, supaya sempurna kita menjenguk begitu. Jadi sampai ya bagaimana, langsung kita pegang tuh bagian mukanya, atau kita pegang tangannya, payas aluhu. Lalu dia tanya tuh, orang yang sakit ditanya, kaipahu, bagaimana kondisi dia. Tuh kita tanya tuh kondisinya, gimana keadaan ente? Oh ini. Nah nanti kalau dibilang begitu kita hibur, ya kita tanamkan semangat supaya ya bahwa sakit yang seperti ini biasa. Nah itu penting sekali dalam salah satu jengukan kita itu supaya sempurna. Nah kita doain dah, kita doain supaya cepat sehat apa. Ya kita pakai bahasa kita aja doainnya, baca Fatihah, udah cukup pulang udah. Ya jadi jangan terlalu lama. Ya ini yang dikatakan payas alhu kaifahuwa, maka ia tanya bagaimana kondisi dia, wa tamamu tahiyatikum, dan sempurna penghormatannya kamu, bainakum di antara kamu, al musofahatu, yaitu musofahah. Ya musofah itu berjabatan tangan. Itu musofah udah mesti kita kembalikan lagi Bapak Ibu Saudara yang udah 2 tahun udah lama nggak musofah. Sekarang udah perlu musofah lagi udah. Ya sebab musofah itu menurunkan rahmat ya dan barokah gitu. Sebab Nabi yang menganjurkan suruh musofah. Ya jadi ya, di dalam salah satu hadis Nabi kan begitu. Ya majtama qaumun, jadi kalau seandainya ada orang kumpul, izal taqal, apabila kumpul tuh al muslimani ya payatasopahani, kemudian yang bermusopahah, nah itu insya Allah dosa-dosa kita akan diampunkan. Ya seperti itu. Jadi kita boleh udah ya melazimkan habis sholat tarawih, ya jangan langsung pada pulang, musopahan juga boleh. Ya baca selawat lagi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sambil bermusofahah. Ya seperti itu. Karena kita udah 2 tahun udah lupa mulu. Ya selesai pulang, nggak ada musofahanya lagi. Nah ini kita udah ayo hidupkan kembali, karena memang musofah merupakan sunnah Rasul.
Dan Nabi kagak melihat kapan aja waktunya. Yang namanya musafahah itu mau habis sholat asar, mau habis sholat maghrib, mau habis sholat isya, silahkan. Ya, sebab ulama ada yang bilang begitu. Nggak ada namanya bid'ah. Ya, nggak ada. Musafahah kapan aja, sebab hadis Nabi umum, nggak melihat waktunya. Sehingga nggak salahnya kalau kita bermusafahah. Ya, ini. Jadi salah satu bentuk sempurnanya penghormatan kita ketika kita yaitu menjenguk orang sakit, musafahah. Ya, ini musafahah. Ai indal mulaqati ba'da salami, yaitu setelah kita ya mulaqah bertemu ya ba'da salam, setelah salam. Ketemu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru musafahah. Jadi salam dulu ya, assalamualaikum, baru kita musafahah. Nah, ini kan ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani an Abi Umamah. Ya, jadi hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani dari Abi Umamah di isnadin dhaifin. Isnad dhaif. Wa hadza tamamul hadisil ladzi awaluhu, ya inilah sempurnanya hadis yang awalnya begini bunyinya, aidul maridi yahudu firrahmati, dan terus akhirnya nanti tamamu tahiyatikum bainakum al musafahah. Ya, jadi sempurnanya hadis seperti itu. Jadi awalnya ya hadis yang kita udah baca ya di atas bunyinya, aidul marid, orang yang menjenguk orang sakit, yahudu, itu akan mendapatkan limpahan firrahmati. Ya, jadi dia akan dapat limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa fi hadisin sahihin, dan dalam hadis sahih, fi riwayatil Hakim, dalam riwayat Imam Hakim, an Ibnu Amr bin Al-As, yaitu yang datangnya riwayat ini dari sahabat Abdullah ya bin Amr bin As. Idza ada ahadukum maridon, apabila salah seorang di antara kamu menjenguk orang sakit, falyakul, maka hendaklah dia ucapkan, Allahumma shfi abdaka yankaulaka aduwa au yamshi laka ila sholatin. Ada lagi satu hadis ya begitu bunyinya, apabila kamu menjenguk orang sakit, maka kamu katakan, Allahumma ya Allah, isfi, sembuhkanlah, habdaka, hamba engkau, yankauh, yang dia akan melukai, laka, karena engkau, aduan, musuh, au yamsi, atau dia akan berjalan, laka, karena engkau ya Allah, ila sholatin, ya untuk melaksanakan sholat. Jadi kalau dia sehat, nanti dia bisa berjuang lagi. Kalau memang diperlukan untuk berperang, dia bisa berperang melawan musuh. Kalau udah sehat, dia akan rajin lagi sholat. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan kita kadang-kadang lagi sakit, pengen banget ngaji. Ya, dengar suara azan, pengen banget sholat jamaah, lagi sakit. Ya. Jadi kalau lagi sakit tuh dengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya ya Allah, sehatkan saya Allah. Ya kalau saya sehat, saya mau sholat jamaah dah ya Allah. Lagi sakit begitu. Ya, pas banget sehat, lupa aja lagi. Ya, lupa lagi dia. Ya, pas lagi sehat, kagak pernah sholat jamaah. Ya, boro-boro kenal sama masjid. Ya, kenal sama musola. Padahal mungkin rumahnya dekat sama masjid, dekat sama musola, tapi nggak pernah dia datang ke musola, ke masjid. Tapi ketika lagi sakit, ada rasa keinginan tuh dia, saya pengen ngaji, pengen sholat. Nah, itu lagi sakit kadang-kadang. Nah, kita jangan begitu Bapak ya, Ibu Saudara ya, jangan kepengennya waktu lagi sakit aja. Makanya didoain, ya Allah, sehatkan nih hamba kamu, sembuhkan nih hamba kamu, mudah-mudahan kalau dia sehat, dia sembuh. Nah, dia bisa lagi berjuang. Kalau memang diperlukan perang melawan musuh, dia akan ikut berperang melawan musuh. Nah, kemudian kalau dia sehat, suatu saat dikasih sehat, maka dia akan berangkat pergi untuk melaksanakan sholat. Wa fi riwayatin ila janazatin, dalam riwayat yang lain ya ada kata-kata janazahnya, sholat jenazah. Ai
iza zara musliman, apabila dia berkunjung kepada orang Islam fi maradihi, di dalam sakitnya, falyakul, maka hendaklah diucapkan fi du'aihi, di dalam doanya, lahu, buatnya, nadban, hal kanan sunnah. Kalau dia lagi menjenguk orang sakit tapi orang sakitnya muslim, nah itu boleh doain. Kalau sehat biar dia bisa berperang lagi melawan orang kafir. Tuh, begitu. Boleh, enggak apa-apa. Mendoakan kayak Nabi tuh begitu. Allahumma shfi, ya Allah, ya sembuhkanlah abdaka, hamba engkau, ila akhiri, sampai akhirnya tadi itu doa. Ya Allahumma shfi abdaka yan kaulaka aduan au yamsilaka ila sholatin. Qauluhu, bermula perkataan daripada musannif, yanka'u bi fathil musannati tahtiyah. Yanka itu dipathakan, yaitu ya-nya yang ada titiknya 2 di bawah. Yanka berarti ya-nya dibaca fathah, titiknya di bawah 2. Wasukunin nuni, disukunkan nunnya yan. Nah itu jadi iya-nya ya dibaca fathah, nunnya dibaca sukun. Wa fathil kafi, fathah kapnya yanka berarti. Wabil hamzati, dengan hamzah, wa tarkihi, boleh juga pakai hamzah, boleh enggak. Yanka'u boleh, yanka juga boleh. Ai artinya yajrahu, terluka, wa yu'limu, dan dapat ya sakit, minan nikayah, daripada kata-kata nikayah. Nikayah asalnya melukai, ya melukai untuk berperang kepada musuh orang-orang kafir. Jadi dia siap kalau udah sehat mau melukai orang-orang kafir sebagai musuhnya. Wahyal qatlu, jadi asalnya nikayah artinya al qatlu, itu terjadi ya peperangan. Wal iskhanu, dan melukai. Wa qalluhu aduan, bermula perkaranya aduan, ai minal kufari, nah itu dari musuh, orang-orang kafir. Ya jadi aduan di sini maksudnya orang-orang kafir. Amma iza ada kafiron, adapun apabila ada orang menjenguk kepada orang kafir, fala yumkinu doa ulahu bizalika, maka tidak boleh dia mendoakan seperti itu. Tapi kalau ada orang kafir yang ditengokin lagi sakit, jangan doain begitu, jangan. Ya itu. Jadi artinya apa? Wa in jazat, iya, dan sekalipun boleh menjenguk orang sakit, orang itu orang kafir. Jadi kalau kita punya tetangga orang kafir, ya kemudian lagi sakit, boleh kita jenguknya. Hukum muamalah di dunia itu dibolehkan. Cuma jangan doanya yang tadi. Ya, jadi doanya nggak boleh seperti jenguk aja. Sama juga kalau ada tetangga kita non muslim meninggal dunia, boleh kita takziah. Cuma jangan bacain Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, jangan. Nah, sebab kagak sampai. Ya, begitu, error masalahnya. Ya, tapi tetap sebagai manusia ya kita harus baik kepada siapa saja, karena memang ajaran Rasulullah begitu, kita disuruh baik kepada siapa saja sekalipun dia bukan orang muslim. Saatnya disakit kita tengokin, cuma nanti ada doa-doa yang memang khusus nggak boleh buat dia. Ketika dia meninggal dunia perlu kita datengin, kita takziah, tapi ada doa-doa yang khusus yang tidak boleh diucapkan buat dia. Itu aja. Boleh, ya supaya lebih sehat lagi. Itu nggak apa-apa, doain supaya sehat. Nah begitu maksudnya, seperti itu. Kita punya bos bukan orang muslim lagi sakit, doain supaya cepat sehat lagi. Kalau bos sehat kan enak ya. Nah begitu. Kalau bosnya sakit kita nggak enak. Nah begitu, doain nggak apa-apa. Ya begitu. Kemudian sama ya dalam hal-hal ya misalnya meninggal dunia, kalau dia meninggal dunia minta dimandiin, nggak apa-apa mandiin, dibungkus nggak apa-apa. Yang kagak boleh disolatin. Kalau ada yang datang ke pengurus masjid atau musola, ya Ustaz tolong nih ya solatin ya daripada keluarga saya, emang di agamanya apa? Bukan orang Islam. Jangan ya, jangan disolatin. Kalau dia mandiin boleh. Ada orang datang nih dia meninggal dunia, agamanya bukan Islam tapi minta dimandiin, boleh nggak? Boleh. Memandikan itu boleh hukumnya, sebab tidak perlu niat ya. Jadi memandiin itu hukum mandi nggak perlu pakai niat.
siapa aja boleh dimandiin, ya nggak apa-apa. Ya bungkus boleh juga. Nah seperti itu. Cuma jangan dibacain Yasin lagi mandiin. Ya begitu mandiin aja. Ya kemudian bungkus, udah selesai. Ya. Nah kalau masalah nanti ditahlilin jangan. Ya ada kita punya tetangga orang ya non muslim minta didatengin untuk ditahlilin, ya jangan. Ya karena memang kagak sampai. Ya beda alamatnya. Nah seperti itu. Jadi inilah ya kata Imam Nawawi, ketika orang-orang non muslim sakit kemudian kita menjenguk boleh hukumnya. Ini yang dimaksud wa in jazat iyadatuhu, sekalipun boleh menjenguknya. Namun tidak boleh dibacakan doa-doa yang secara khusus untuk orang-orang Islam. Tapi yang umum aja boleh. Kita doakan supaya sehat. Udah gitu aja. Nggak apa-apa. Ya, tapi secara yang khusus yang memang ini hanya pada orang-orang muslim itu tidak boleh disampaikan buat mereka orang-orang non muslim. Saya kira sampai sini Bapak Ibu Saudara, nanti baru al-babus sabi'u wassalasun fi fadilati zikril maut. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah ma daqat illa wa farrajahallah. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.